Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Kadafir. Film ini dibintangi aktor Kollywood Amala Paul dan disutradarai oleh Anup Paniker. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Badra adalah ahli patologis dan juga dokter forensik yang dikenal cerdas. Vishal adalah polisi. Vetri adalah pemuda yang dijebloskan ke dalam penjara. Angel adalah istri Vetri. Suatu hari, seorang pemuda bernama Vetri ditangkap polisi setelah baku hantam dengan seorang preman di jalan raya. Akibatnya, preman itu tewas ditabrak truk. Vetri kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa tahun kemudian, seorang dokter dan juga petinggi rumah sakit bernama Salim sedang mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, Salim dihadang seorang pria dan menyebabkan mobilnya menabrak pohon. Pria itu kemudian memukul Salim hingga pingsan. Besok pagi, Salim dikabarkan menghilang. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan mayat yang hangus terbakar di hutan. Kapolsek menugaskan polisi setempat bernama Michael untuk segera menelusuri TKP. Michael kemudian mendatangi rumah mayat untuk bertemu dokter forensik bernama Badra. Di sana, Michael juga bertemu dengan asisten Badra bernama Kali. Ketika masuk ke ruang otopsi, Michael menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau mayat. Michael lalu berjalan menghampiri Badra. Terlihat Badra sedang makan siang di samping mayat. Michael bertanya kepada Badra, "Bu Badra, bagaimana bisa kau makan di ruangan seperti ini?" Badra menjawab, "Michael, mengotopsi mayat adalah pekerjaanku dan ini adalah ruang kerjaku. Aku tidak boleh lemah dan merasa jijik. Aku harus profesional dalam melakukan pekerjaanku." Michael kemudian memberitahu Badra mengenai penemuan mayat yang hangus terbakar di hutan. Setelah mendengar hal itu, Michael, Badra, dan anak buahnya langsung berangkat ke TKP. Setibanya di TKP, Badra kaget melihat mayat yang hangus terbakar di dalam mobil. Badra mengatakan kepada Michael bahwa kondisi mayat yang hangus terbakar seperti ini akan sulit untuk dilakukan tes DNA. Namun, Badra bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa korban sudah mati lebih dulu di tempat lain. Setelah korban mati, korban kemudian dibawa ke hutan dan dibakar habis. Itu terbukti dari sabuk pengaman korban yang masih terkunci rapat. Artinya, korban tidak berusaha kabur. Beberapa bagian tulang di tubuh korban juga terlihat patah. Berdasarkan struktur tubuh korban, korban adalah lelaki yang berkisar umur 40 tahunan. Tim forensik juga menemukan jurigen bekas bensin. Michael dan Badra yakin bensin itu digunakan untuk membakar korban. Mereka semua kemudian kembali ke rumah mayat. Media terus mendesak kepolisian agar segera memberitahu siapa korban yang dibakar itu. Namun hingga kini Badra dan tim forensik belum bisa memastikan siapa korban tersebut. Kapolsek menugaskan polisi bernama Vishal untuk menangani kasus ini. Vishal kemudian menemui Badra untuk menanyakan update mengenai otopsi mayat itu. Badra mengatakan bahwa korban dihajar hingga babak belur menggunakan besi tumpul. Keretakan tulang pada korban ada di 8 titik yang berbeda. 10 jari tangan korban dipotong hingga putus. Korban kemudian dibawa ke hutan dan dibakar di dalam mobil. Karena kondisi mayat yang seperti ini, Badra belum dapat mengidentifikasi siapa korban ini. Badra kemudian menggunakan superimposition method untuk mengidentifikasi mayat itu. Badra mencoba mencocokkan skema tengkorak mayat itu dengan foto Salim yang diduga sebagai korban. Dan ternyata hasilnya matching 100%. Setelah diumumkan bahwa mayat itu adalah Salim, ayah Salim yang bernama Ali mendatangi rumah mayat. Ali menangis sedih melihat mayat putranya yang hangus terbakar. Malam hari, viral video TikTok yang dibuat oleh seorang petugas sipir di penjara. Terlihat di dalam video itu ada gambar wajah Salim yang dilukis di tembok sel penjara. Vishal dan Michael langsung mendatangi penjara itu. Setibanya di penjara, Vishal dan Michael melihat lukisan itu di dalam sel penjara Vetri. Vishal kemudian bertanya kepada petugas sipir penjara siapa keluarga Vetri. Petugas sipir menjawab, Vetri tidak mempunyai keluarga. Satu-satunya orang yang pernah menjenguknya adalah Bapak Pastur. Selain wajah Salim, Vishal juga melihat lukisan kuburan, gereja, dan tulisan Angel di sel penjara Vetri. Vishal lalu menginterogasi Vetri.
Faisal bertanya kepada Fetri mengapa ia melukis wajah Salim. Fetri menjawab, Salim adalah targetku. Faisal jengkel mendengar jawaban Fetri. Faisal bingung karena tidak mungkin Fetri membunuh Salim. Karena di saat pembunuhan Salim terjadi, Fetri berada di dalam penjara. Faisal dan Michael lalu kembali pulang. Malam hari, Faisal mendatangi Badra dan meminta Badra untuk ikut membantunya menangani kasus ini. Karena Badra adalah dokter forensik yang cerdas. Badra setuju dan akan membantu Faisal menangani kasus ini. Besok pagi, Faisal dan Michael menginterogasi Fetri dengan keras. Sementara Badra menganalisa mimik wajah Fetri dari luar ruangan. Faisal menjambak dan bertanya kepada Fetri ada masalah apa antara Salim dan dirinya. Dan siapa yang membantu dirinya membunuh Salim. Fetri menjawab yang membunuh Salim adalah Tuhan. Faisal jengkel mendengar jawaban Fetri. Kemudian Faisal menyebut nama Angel di depan Fetri. Seketika itu Fetri tertunduk lesu dan menangis. Faisal dan Michael lalu keluar ruangan. Mereka berdua berdiskusi dengan Badra. Badra menyarankan untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Angel. Mereka bertiga membawa serta Fetri pergi ke gereja untuk menemui pastor. Faisal dan Badra lalu mengobrol dengan pastor, sedangkan Fetri dijaga ketat kepolisian melakukan doa di depan makam Angel. Faisal dan Badra bertanya kepada pastor, siapa Angel sebenarnya? Pastor mengatakan, dahulu seorang bayi perempuan dibuang oleh ibu kandungnya di depan pintu gereja. Aku dan para suster biarawati menemukan bayi itu. Kami semua menamakan bayi itu dengan nama Angel. Kami semua merawat Angel dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, Angel tumbuh dewasa. Angel berdoa kepada Tuhan agar dipertemukan dengan jodohnya. Tak lama setelah doa itu, Angel bertemu Fetri di gereja. Mereka berdua adalah pemuda-pemudi yang sering berdoa di gereja. Fetri mulai jatuh hati kepada Angel. Fetri terus berusaha mendekati Angel. Setelah beberapa bulan mendekati Angel, Fetri memberanikan diri menemui pastor dan melamar Angel. Angel dan pastor menerima lamaran Fetri. Mereka berdua kemudian menikah. Setelah menikah, Fetri dan Angel pindah ke luar kota. Beberapa tahun kemudian, Angel mengalami kecelakaan. Pihak rumah sakit membawa jenazah Angel dan menguburkannya di sini. Sedangkan Fetri dijebloskan ke dalam penjara. Aku juga tidak tahu mengapa Fetri di penjara. Setelah mendengar cerita pastor, Faisal dan Badra baru tahu bahwa Angel adalah istri Fetri. Mereka semua kemudian kembali pulang. Sebelum pulang, Fetri memohon izin untuk berdoa sejenak di dalam gereja. Faisal pun memberikan izin. Badra menjaga ketat ketika Fetri berdoa di dalam gereja. Setelah berdoa, Fetri menghampiri Badra dan mengatakan, aku sudah menulis siapa korban selanjutnya. Tiba-tiba, Faisal melihat tulisan nama Abel di kuburan Angel. Faisal dan Badra tidak tahu apa maksud tulisan itu. Mereka semua kemudian membawa Fetri kembali ke penjara. Di tengah perjalanan, beberapa mobil jeep preman bayaran berusaha menembaki Fetri, namun digagalkan oleh Faisal. Faisal berhasil membuat para preman itu kabur melarikan diri. Besok pagi, Faisal, Michael, dan Badra mendiskusikan kasus ini. Setelah berhasil mencari tahu siapa Angel, Badra mendapatkan informasi bahwa 4 tahun yang lalu sebelum dimakamkan, Angel sempat dirawat terlebih dahulu di rumah sakit milik Salim. Di laporan otopsi Angel, Salimlah yang menandatangani laporan itu. Badra ingin mengotopsi ulang jenazah Angel karena Badra ragu dengan laporan otopsi itu. Bisa jadi laporan otopsi itu adalah skenario palsu karena banyak dokter yang melakukan itu untuk menutupi kejahatan mereka. Faisal mengatakan itu semua bisa dilakukan namun harus mendapatkan izin dari keluarga Fetri dan pengadilan. Pihak keluarga Fetri akan diwakili oleh pastor. Besok pagi, Michael dan pastor pergi ke pengadilan. Tak membutuhkan waktu lama, pengadilan memberikan izin. Setelah menyelesaikan semua urusan perizinan itu, Michael dan pastor lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, para anak muda membuat video flash mob yang bikin macet jalanan. Michael lalu turun dan membubarkan para anak muda itu. Di saat Michael berjalan kembali ke mobil, Michael melihat sang pastor ditusuk pisau. Michael langsung membawa sang pastor ke rumah sakit. Dokter mengatakan keadaan sang pastor masih kritis.
sang pastor belum sadarkan diri. Vishal semakin bingung dengan kasus ini karena awalnya Vishal menduga sang pastorlah yang membantu Fetri membunuh Dr. Salim, tapi ternyata dugaan itu salah. Lalu siapa yang mencoba membunuh pastor? Vishal menduga pelakunya ingin menggagalkan upaya Badra melakukan otopsi ulang mayat Angel. Malam hari, Vishal dan Badra menyelinap masuk ke pemakaman gereja. Ternyata benar dugaan Vishal. Para preman bayaran mencoba membongkar makam Angel. Vishal lalu menghajar mereka semua hingga babak belur. Mereka semua kabur melarikan diri. Besok pagi, Vishal menjaga ketat proses pembongkaran mayat Angel. Awak media juga ikut serta meliput proses itu. Ketika mayat Angel berhasil diangkat, semua orang kaget melihat mayat Angel yang masih utuh. Semua orang berasumsi hal ini adalah fenomena gaib. Badra mengatakan hal ini bukan fenomena gaib, tetapi fenomena ilmiah. Sekujur tubuh mayat Angel berwarna pucat seperti dilapisi sabun. Fenomena ini disebut adiposir. Di tenda darurat, Badra, Kali, dan tim forensik langsung mengotopsi ulang mayat Angel. Ketika membedah dada Angel, Badra kaget melihat jantung Angel yang menghilang. Setelah melakukan otopsi, mayat Angel kemudian dibawa Kali ke rumah mayat untuk dilakukan otopsi lanjutan. Badra mengatakan kepada Vishal bahwa jantung di mayat Angel telah menghilang. Vishal kaget mendengar hal itu. Vishal yakin Angel tidak kecelakaan biasa. Vishal yakin ini semua adalah sindikat bisnis organ tubuh manusia. Vishal geram dan bertekad akan mengusut tuntas kasus ini. Vishal dan Badra kemudian pergi ke rumah sakit milik Salim untuk mencari tahu. Namun mereka berdua tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Badra melihat nama Dr. Abel di list dokter spesialis. Badra baru tahu ternyata Dr. Abel juga merupakan petinggi di rumah sakit itu. Vishal dan Badra teringat bahwa Fetri menulis nama Abel di atas makam Angel. Vishal dan Badra yakin Dr. Abel adalah target berikutnya. Malam hari, Vishal dan Badra mengunjungi kediaman rumah pribadi Dr. Abel. Vishal dan Badra naik ke lantai atas dan dipersilakan duduk oleh Dr. Abel. Vishal to the point mengatakan bahwa rumah sakit Salim terlibat sindikat penjualan organ tubuh manusia. Dr. Abel terlihat ketakutan dan tidak bisa mengelak. Vishal mengingatkan Dr. Abel bahwa besok pagi kepolisian akan menjemput dirinya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah itu, Vishal dan Badra turun ke lantai bawah. Badra kembali ke atas sejenak untuk mengambil handphonenya. Setelah itu, Badra turun lagi ke lantai bawah. Di halaman depan rumah Dr. Abel, Vishal memerintahkan Michael memanggil 4 polisi lain untuk berjaga ketat di rumah Dr. Abel. Namun tiba-tiba di lantai atas terdengar suara tembakan. I feel someone else up. Vishal dan Badra lalu bergegas naik ke lantai atas. Mereka melihat Dr. Abel tewas ditembak di kepalanya. Di belakang jendela, terlihat seorang pria bertopeng kabur melarikan diri. Vishal yakin pria itulah yang membunuh Dr. Abel. Vishal langsung mengejar pria itu, namun tidak berhasil. Pria itu kabur melarikan diri. Besok pagi, para wartawan mendatangi kantor polisi dan mencecar kepolisian dengan berbagai pertanyaan. Vishal dipanggil Kapolsek dan didesak agar segera menyelesaikan kasus ini. Vishal dan Michael terus menginterogasi Fetri dengan keras. Akhirnya, Fetri buka mulut dan mengatakan bahwa yang membantunya membunuh Dr. Abel adalah preman bernama Mani. Vishal dan Michael lalu pergi ke rumah Mani. Namun, karena rumah Mani berada di kalangan rumah para preman, Vishal dan Michael berpura-pura menyamar menjadi pemulung. Vishal dan para anak buahnya bersiap untuk menjebak Mani. Anak buah Vishal yang berada di depan gang mengalihkan perhatian warga sekitar dengan menyalakan petasan. Dengan cepat, Vishal dan Michael langsung memukul Mani hingga pingsan. Mani langsung disembunyikan di kotak sampah dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Vishal menginterogasi Mani dengan keras. Mani mengatakan dirinya tidak membunuh Dr. Salim dan Dr. Abel. Namun dahulu, Mani pernah diperintahkan Dr. Salim untuk membunuh seorang wanita bernama Angel. Besok pagi, Vishal dan Badra mendatangi Fetri di penjara. Vishal dan Badra berhasil membuat Fetri menceritakan konflik antara dirinya dan rumah sakit Salim. Dahulu, setelah Fetri dan Angel pindah keluar kota, Angel hamil besar dan akan melahirkan. Fetri rutin mengantarkan Angel memeriksa kandungannya ke rumah sakit. Setelah memeriksakan kandungan Angel di rumah sakit, mereka berdua kembali pulang. Fetri dan Angel diikuti Mani dan anak buahnya dari belakang.
Di tengah perjalanan, Fetri dan Angel saling mengutarakan kebahagiaan mereka menanti anak pertama. Namun tiba-tiba, Manny dan anak buahnya menarik kalung Angel dan membuat Angel jatuh ke aspal dengan posisi tengkurap. Fetri lari menghampiri Angel sambil menangis. Fetri memeluk Angel dan berusaha membuat Angel tetap tersadar. Namun Angel menghembuskan nafas terakhir. Fetri menangis histeris. Manny dan anak buahnya juga terjatuh dari motornya. Melihat hal itu, Fetri marah besar dan berlari menghampiri mereka. Manny berhasil kabur melarikan diri, sedangkan anak buahnya dihajar Fetri habis-habisan. Ketika anak buah Manny mencoba kabur melarikan diri, ia menyeberang jalan dan ditabrak truk. Anak buah Manny tewas di tempat. Tiba-tiba mobil ambulan mengambil Angel dan membawa Angel ke rumah sakit Salim. Fetri heran karena tidak ada orang yang melaporkan kecelakaan itu. Tapi mengapa mobil ambulan dengan cepat datang ke TKP? Fetri yakin semua ini sudah direncanakan. Setelah mendengar semua cerita itu, Vishal dan Badra merasa kasihan dan bersimpati kepada Fetri. Badra memberitahu Fetri bahwa jantung Angel dijual oleh Salim dan sindikatnya. Fetri marah dan sedih mendengar hal itu. Besok pagi, di rumah sakit, sang pastur menghembuskan nafas terakhir. Vishal, Michael, dan Badra terus mendiskusikan kasus ini. Mereka bingung apakah pembunuhan ini masih berlanjut atau sudah berhenti. Jika benar masih berlanjut, lalu siapa yang akan menjadi target Fetri selanjutnya? Siapa yang membantu Fetri membunuh para target itu? Vishal dan Badra akan membawa kasus penjualan organ tubuh manusia ini ke pengadilan. Setelah menyiapkan semua berkas, Vishal mendaftarkan kasus ini ke pengadilan. Vishal menggugat Dr. Salim, Dr. Abel, dan pihak rumah sakit atas kasus penjualan organ tubuh manusia. Namun, karena kurangnya bukti, hakim menolak gugatan Vishal. Beberapa hari kemudian, Vishal dipanggil Kapolsek di kantor Menteri Dalam Negeri. Ali juga ikut hadir di sana. Menteri Dalam Negeri memberikan surat mutasi kepada Vishal. Vishal kaget dan bertanya mengapa dirinya dimutasi. Ali mengatakan bahwa Vishal tidak boleh mengusut kasus ini ke pengadilan. Ali juga mengatakan dengan sombongnya, akulah yang mencoba membunuh Fetri ketika ia berada satu mobil denganmu. Aku jugalah yang membunuh sang pastur. Dan perlu kau tahu Vishal, akulah dibalik semua ini. Akulah yang memerintahkan Salim dan Abel untuk mengambil jantung Angel. Aku berhasil menjual jantung Angel sebesar 2 miliar rupiah. Vishal marah besar mendengar hal itu. Namun Vishal tidak bisa berbuat apa-apa. Vishal kecewa berat kepada Kapolsek yang hanya terdiam membisu. Vishal kemudian menemui Badra dan mengatakan ia tidak bisa lagi melanjutkan kasus ini. Vishal juga mengatakan kepada Badra bahwa Ali lah dalang dari semua ini. Vishal yakin korban Fetri selanjutnya adalah Ali. Hingga kini Vishal belum tahu siapa yang membantu Fetri membunuh Dr. Salim dan Dr. Abel. Di sisi lain, Fetri sangat senang melihat Manny berada satu sel dengannya. Tanpa basa-basi, Fetri langsung menusuk Manny dengan pisau hingga tewas. Malam hari, Ali sedang mengendarai mobil mewahnya. Tiba-tiba, Ali diculik oleh seorang pria tak dikenal. Ali kemudian disekap di gudang tua. Terlihat pria itu sedang menajamkan pisaunya untuk bersiap-siap menyiksa Ali. Ternyata pria itu adalah Kali. Jedir. Selama ini, Kalilah yang membantu Fetri membunuh Dr. Salim. Kali jugalah yang malam itu berhasil kabur melarikan diri dari rumah Dr. Abel. Tiba-tiba dari belakang Badra menendang Ali hingga jatuh tersungkur. Ternyata selama ini Badra juga ikut membantu Fetri. Jedir. Ali kaget dan baru sadar ternyata Badra dan Kali adalah pelaku di balik pembunuhan Dr. Salim dan Dr. Abel. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Badra. Dahulu ketika Angel sedang hamil, Angel rindu dengan pastur dan mendatangi pastur di gereja. Setelah bertemu pastur, Angel kembali ke kota. Angel melakukan perjalanan naik bus. Di dalam bus, Angel duduk di sebelah Badra. Mereka berdua lalu berkenalan. Di tengah perjalanan, bus mereka berhenti sejenak di rumah makan. Angel menceritakan kisah hidupnya kepada Badra. Mulai dari ia dibuang oleh ibu kandungnya dan pernikahannya yang bahagia dengan Fetri. Angel lalu menunjukkan hadiah kalung yang sudah ia siapkan untuk ulang tahun Fetri. Di dalam kalung itu ada 2 sisi frame foto. Sisi kiri adalah foto pernikahan Angel dengan Fetri dan sisi kanan adalah foto untuk anaknya nanti.
Badra turut bahagia mendengar cerita itu. Setelah beberapa jam, akhirnya Angel tiba di halte bus tujuannya. Badra lalu memeluk Angel dan berharap suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Setelah beberapa menit bus melanjutkan perjalanan, Badra baru sadar kalung hadiah Angel untuk Fitri terjatuh di kursinya. Badra kemudian menyimpan kalung itu. Di sisi lain, Kali adalah seorang duda yang mempunyai putri bernama Priya. Priya bekerja sebagai perawat di rumah sakit Salim. Suatu hari ketika Angel kecelakaan, Angel dibawa ke rumah sakit. Dr. Salim turun tangan dan melakukan operasi terhadap Angel. Dr. Salim lalu mengambil jantung Angel. Setelah itu, Dr. Salim melakukan operasi sesar dan mengeluarkan bayi perempuan yang ada di dalam perut Angel. Bayi itu sudah tidak bernafas. Dr. Salim kemudian memerintahkan Priya membuang bayi itu. Ketika Priya membawa bayi itu keluar, ternyata bayi itu masih hidup. Bayi itu kemudian menangis. Tanpa sepengetahuan siapapun, Priya membawa bayi itu ke rumahnya. Priya dan Kali lalu menceritakan kepada sang pastur apa yang sudah Dr. Salim lakukan kepada Angel. Sang pastur sedih mendengar cerita itu. 2 tahun kemudian, putri Angel tumbuh menjadi anak yang menggemaskan. Pagi hari, Kali bekerja seperti biasa menjadi asisten Badra di rumah mayat. Terlihat di rumah mayat, Badra sedang mengajar para mahasiswa kedokteran. Badra kemudian meminta tolong Kali untuk mengambil laporan-laporan otopsi mayat dari rumah sakit. Laporan-laporan itu kemudian Badra berikan kepada para mahasiswa. Tiba-tiba Badra melihat nama Angel di salah satu laporan itu. Badra kaget melihat foto Angel. Kali kemudian bertanya kepada Badra, apakah Badra mengenal Angel? Badra menjawab, ia mengenal Angel di dalam bus dan Badra masih menyimpan kalung Angel. Kali kemudian mengajak Badra pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, Kali menunjukkan putri Angel kepada Badra yang ia rawat di rumahnya. Kali dan Priya juga menceritakan apa yang sudah Dr. Salim lakukan kepada Angel. Badra marah dan sedih mendengar cerita itu. Kali dan Priya lalu mengantar Badra menemui sang pastur untuk mengetahui lebih dalam tentang Angel. Badra sedih mendengar kerinduan sang pastur kepada Angel. Badra bertekad akan membawa kasus itu ke pengadilan. Namun Badra membutuhkan bukti-bukti berupa data-data hasil penjualan organ tubuh dan kepada siapa saja organ tubuh itu dijual. Data itu semua pasti ada di komputer Dr. Salim. Badra memohon kepada Priya agar mengambil data-data itu di komputer Dr. Salim. Dengan tekad yang bulat, Priya akan berusaha mengambil data-data itu dari komputer Dr. Salim. Sebagai seorang ayah, Kali khawatir terjadi sesuatu pada Priya. Namun Priya berhasil meyakinkan sang ayah dan bertekad akan melakukan hal itu. Malam hari, Priya menyelinap masuk ke ruangan Dr. Salim. Priya langsung menyalakan komputer dan mengambil data-data itu. Belum sempat mencabut flash disknya, tiba-tiba Dr. Salim datang dan masuk ke ruangannya. Priya panik dan bersembunyi di belakang tabir. Dr. Salim curiga melihat flash disk yang masih menancap di laptopnya. Dr. Salim memeriksa sekeliling ruangannya dan menemukan Priya. Dr. Salim langsung mengikat Priya dan membawanya ke laboratorium. Dr. Salim lalu memanggil Dr. Abel dan Ali ke sana. Mereka bertiga lalu menyiram cairan asam ke seluruh tubuh Priya. Priya menjerit kesakitan. Priya terluka parah dan dibawa ke ruang ICU. Pihak rumah sakit mengatakan Priya mengalami kecelakaan kerja di laboratorium. Kali hanya menangis melihat kondisi putrinya. Badra menghampiri rumah sakit dan menangis melihat kondisi Priya. Sambil terbata-bata, Priya menyebut 3 nama pelaku yang menyiraminya cairan asam. Mereka adalah Dr. Salim, Dr. Abel, dan Ali. Setelah menyebutkan 3 nama itu kepada Badra, Priya menghembuskan nafas terakhir. Kali menangis sedih melihat putrinya tewas mengenaskan. Badra sedih dan hanya terdiam membisu. Badra lalu berjalan keluar ruangan. Badra kemudian pergi ke kamar mayat dan menangis histeris. Badra menyalahkan dirinya atas tragedi yang menimpa Priya. Badra bertekad akan melakukan balas dendam. Besok pagi, Badra dan Kali menangis sedih ketika mengotopsi mayat Priya. Kali tidak tega karena harus mengotopsi putrinya sendiri yang tewas mengenaskan. Malam hari, Badra dan Kali menghampiri pastur dan bertekad akan membunuh Dr. Salim, Dr. Abel, dan Ali. Namun, pastur mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak berhak mengambil nyawa seseorang. Badra mengatakan
Bapak Pastur yang mulia, kita memang tidak berhak mengambil nyawa seseorang. Namun kita berhak mendekatkan para penjahat ini kepada Tuhan. Aku dan Kali adalah alat Tuhan untuk membantu para penjahat ini menghadap Tuhan. Sang pastur terdiam membisu. Badra meminta tolong kepada sang pastur agar tidak memberitahu rencana balas dendam ini kepada Fetri. Sang pastur hanya perlu memerintahkan Fetri untuk menggambar wajah Dr. Salim dan menulis nama Dr. Abel di kuburan Angel. Sang pastur kemudian menjalankan saran Badra. Setelah Kali berhasil menangkap Dr. Salim, Badra dan Kali lalu memukuli Dr. Salim dengan besi hingga tewas. Setelah itu, Badra dan Kali membakar mayat Dr. Salim di dalam mobil. Malam itu, ketika Faisal dan Badra mendatangi rumah Dr. Abel, Badra bekerja sama dengan Kali untuk mengelabui Faisal dan membunuh Dr. Abel. Badra berpura-pura mengambil handphonenya, tapi ternyata Badra menembak tepat kepala Dr. Abel hingga tewas. Setelah menembak Dr. Abel menggunakan pistol peredam, Badra meletakkan speaker kecil bersuara tembakan di dalam pot. Ketika Badra turun ke bawah, Faisal mendengar suara tembakan. Faisal juga melihat seorang pria yang kabur melarikan diri. Faisal meyakini yang menembak Dr. Abel adalah pria itu yang tidak lain adalah Kali. Padahal yang menembak Dr. Abel adalah Badra. Setelah menceritakan semua fakta itu kepada Ali, Badra dan Kali langsung menghajar Ali habis-habisan hingga tewas. Besok pagi, Ali dikabarkan menghilang. Kepolisian terus mendapatkan tekanan dari media agar segera menemukan Ali yang merupakan konglomerat pengusaha rumah sakit. Di sisi lain, terlihat Badra dan Kali merasa lebih tenang karena sudah membalaskan dendamnya. Angel kemudian dimakamkan kembali. Fetri menangis sedih melihat proses pemakaman itu. Fetri teringat akan masa lalu indahnya bersama Angel. Setelah pemakaman itu, Badra dan Putri Angel menghampiri Fetri dan mengatakan, "Fetri, setelah kau bebas nanti, kau harus berubah dan semangat lagi, karena ada kehidupan yang harus kau jalani." Fetri menjawab, "Tidak Badra, aku tidak punya kehidupan, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tuhan sudah mengambil semuanya dariku." Badra lalu memberikan kalung Angel kepada Fetri. Fetri menangis melihat sisi kiri yang menunjukkan foto pernikahannya dengan Angel. Fetri juga melihat foto seorang gadis di sisi kanan. Fetri baru sadar ternyata gadis itu adalah putri kandungnya. Fetri langsung memeluk putri kandungnya dengan erat. Beberapa hari kemudian, Badra menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Terlihat Badra sedang mengajar para mahasiswa kedokteran mengenai mata kuliah anatomi. Badra mengatakan kepada para mahasiswanya, "Teman-teman, kadavir adalah mayat yang digunakan untuk bahan pembelajaran para mahasiswa atau tenaga medis. Karena itu, kalian harus menghormati kadavir. Meskipun sudah mati, mayat mereka bisa berguna untuk kita pelajari. Karena terkadang orang-orang yang masih hidup justru tidak berguna." Ternyata mayat yang diteliti para mahasiswa itu adalah mayat Ali. சலீம் ரஹ்மான் வெற்றி கொலை வழக்கில் சலீம் ரஹ்மானின் அப்பா அலி ரஹ்மான் சலீம் ரஹ்மான் கொலையில் கிடைத்துள்ள கைரேகையின் ஆய்வுப்படி Habis. Apa pesan dari film ini? Pesan kali ini, Abang akan mengutip salah satu quotes yang cukup dikenal dari Chris Hedges yang berbunyi, "Kita sekarang ini hidup di zaman di mana dokter merusak kesehatan, pengacara merusak keadilan, media merusak informasi, dan bank merusak ekonomi." Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.